COP28 atau Conference of the Parties yang ke-28 kalinya merupakan ajang pertemuan yang diinisiasi oleh United Nations Framework of Convention of Climate Change atau UNFCCC. Perhelatan ini merupakan perhelatan terbesar di dunia yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Dalam pertemuan bergengsi yang digelar di Dubai City Expo, Dubai Uni Emirat Arab sejak tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023 ini dihadiri oleh lebih dari 70.000 delegasi dunia, mulai dari para pembuat kebijakan atau pemerintah, para pelaku industri atau korporasi, berbagai organisasi non-profit hingga komunitas. Ajang ini pun kerap menjadi tempat bagi berbagai stakeholder untuk menyampaikan komitmennya akan isu keberlanjutan. Tak hanya itu, ajang ini juga menjadi tempat berlangsungnya pertemuan hingga perjanjian berkaitan dengan komitmen penerapan energi bersih. Seperti yang dilakukan oleh berbagai stakeholder di sektor energi tanah air, salah satunya Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN Persero. Langsung dari perhelatan COP28 dari Dubai, Uni Emirat Arab, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Pak Darmawan, apa kabar? Oh, kabar baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Cuaca yang sangat cantik, tempat yang sangat cantik, pertemuan yang luar biasa. Pertemuan yang luar biasa, dan saya juga sudah mengikuti beberapa diskusi panel ya dari Bapak Darmawan, dan luar biasa apa yang disampaikan oleh PLN dalam forum internasional ini. Tapi mungkin bisa dijelaskan Bapak, seperti apa sebetulnya Anda memaknai kehadiran PLN dalam pertemuan COP ini? Jadi pertama, ini kan bagian dari United Nations for Climate Change, UNFCCC, bahwa permasalahan perubahan iklim ini disebut dengan global climate change. Pertanyaannya, kenapa disebut global? Kok tidak local climate change? Gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara emisi gas rumah kaca dan membuat bumi itu memanas, itu adalah suatu permasalahan yang global. Karena apa? Emisi 1 ton gas rumah kaca di Jakarta itu dampaknya sama dengan emisi gas rumah kaca di Dubai atau di Eropa atau di Amerika atau di Jepang atau di Malaysia atau di Singapura, sama semuanya. Maka itu disebut dengan global climate change, dan ini makanya global challenge. Nah, kalau ini masalah global, tentu saja solusinya bukan lokal, tetapi adalah global solution. Makanya di sini ini pertemuan yang sangat bermakna. Kenapa? Dalam menghadapi perubahan iklim ini, dengan adanya COP ini, 28 ini, itu memberikan kita itu keyakinan bahwa global communities yang tadinya terpecah-pecah dengan adanya forum seperti ini menjadi unified. Betul. Bersama-sama. Bekerja sama ya Bapak? Bekerja sama ya, untuk menghadapi perubahan iklim ini. Baik, sebelum kita masuk ke bagian bekerja sama dan mungkin langkah-langkah kerjasama apa yang dilakukan oleh PLN tentunya Pak, kita mungkin masuk terlebih dahulu kepada seperti apa sebetulnya rencana transisi energi yang dilakukan oleh PLN sejauh ini. Jadi transisi energi ini dimulai 3 tahun lalu. Dulu 3 tahun lalu dalam perancangan RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kita sudah menghapus 13 gigawatt pembangkit listrik berbasis pada batu bara dalam fase perencanaan. Jadi belum dibangun, baru direncanakan, kemudian dihapus, maka sebutannya itu avoiding, avoid. Jadi menghindari emisi gas rumah kaca. Kalau 1 gigawattnya itu sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun, maka selama 25 tahun umurnya pembangkit listrik batu bara itu ya sekitar 1,8 miliar ton emisi gas rumah kaca itu bisa dihindari. Nah, 3 tahun lalu juga kita sudah merancang ulang RUPTL menjadi yang terhijau. Maka dampaknya adalah hari sekarang sampai
di tahun 2030 penambahan pembangkit yang baru itu 51,6% berbasis pada energi baru terbarukan. Nah, di COP26 di Glasgow pada waktu itu diumumkan oleh pemerintah bahwa Indonesia punya komitmen. Kalau menggunakan business as usual di sektor ketenaga listrikan, saat ini 260 juta ton emisi gas rumah kaca, business as usual akan meningkat menjadi 1 miliar ton di tahun 2060, maka pada waktu itu diumumkan kita punya komitmen menurunkan di tahun 2060 dari 1 miliar ton kalau menggunakan business as usual menjadi net zero emission. Luar biasa. Di tahun 2060. Tapi apakah Anda melihat sebetulnya target ini cukup moderate atau cukup ambisius sebetulnya Bapak? Nah, untuk itu saat ini kita sedang menggodok lagi. Ini Kementerian ESDM juga sedang merancang namanya RUKN, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. PLN juga sedang merancang lagi RUPTL yang kemudian diperbaiki. Nah, dalam RUKN dan RUPTL yang baru, 75% penambahan kapasitas pembangkit sampai 2040 berbasis pada energi baru terbarukan. Nah, 25%-nya berbasis pada gas. Nah, untuk gas berbeda dengan batu bara. Emisinya sudah berkurang 60% dibanding dengan emisi kalau listriknya dari batu bara. Jadi 75%, sekitar 62 gigawatt penambahan kapasitas sampai 2040 berbasis pada energi baru terbarukan. Baik, nah kemudian mungkin boleh dijabarkan untuk 50% sisanya itu kan artinya bauran lain ya Pak ya, itu seperti apa rencananya? Nah, memang ada permasalahan yang harus kita selesaikan. Pertama, kalau kita berbicara solar and wind, gitu ya. Dulu solar and wind mahal. Nah, dibandingkan dengan energi yang dulu berbasis pada batu bara hanya 5-6 sen, solar and wind pada waktu itu sekitar 11-13 sen 3-4 tahun yang lalu. Nah, saat ini solar and wind ternyata jauh lebih murah dibanding dengan 4 tahun lalu. Saat ini sekitar 5-6-7 sen. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai pembangkit yang dari renewable energy untuk base load, hidro itu sekitar 8, 9, 10, 11 sen, geothermal sekitar 9 sampai 12 sen. Maka dulu pembangkit solar and wind itu lebih mahal daripada pembangkit yang base load. Tapi hari ini ke depan solar and wind akan lebih murah. Maka kita menambahkan itu yang, tetapi ini ada suatu permasalahan yaitu fluktuasi, intermittent variability. Jadi kalau kita berbicara energi matahari, jam 8 naik, jam 10 naik, ada awan turun lagi, matahari bersinar naik lagi, jam 2 mulai turun lagi. Demikian pula dengan wind. Malam hari bertiup kencang. Siang hari kadang-kadang bertiupnya anginnya melambat. Kadang-kadang anginnya bertiup kencang sekali, kadang-kadang anginnya tidak bertiup. Nah, itulah yang kita sebut dengan intermitensi. Maka saat ini dalam RUPTL yang baru, RUKN yang baru, kita merancang smart grid. State of the art of smart grid. Artinya apa? Kita membangun flexible generations, kita membangun digitalisasi dari transmisi, digitalisasi pembangkit, digitalisasi dari kontrol room kita, digitalisasi dari distribusi dan lain-lain. Maka kami bisa merancang tadinya solar and wind hanya sekitar 5 gigawatt, bisa dinaikkan menjadi 28 gigawatt. Ditambah lagi dengan, memang ada lagi tantangan yang lain yaitu mismatch lokasi dari renewable energy dalam skala besar dengan demand kita. Maka kita merancang membangun namanya Green Enabling Transmission Line. Nah, dalam proses itulah kita bisa menambah 32 gigawatt namanya hidro dan juga dengan geothermal. Baik. Ini bisa meningkatkan kapasitas kalau tidak salah 6 kali lipat ya Pak ya dari saat ini ya Bapak. Jadi nanti ada sekitar 62 gigawatt renewable energy yang dibangun dengan adanya perencanaan yang baru ini yang kita sebut dengan Accelerated
renewable energy development. Jadi ada percepatan penambahan dari pembangunan dari renewable energy. Luar biasa Bapak, ini plannya betul-betul begitu ya, tadi dipikirkan dengan strategis dan juga taktis tentunya, dan di satu sisi tapi tentu seperti yang Anda sampaikan sebelumnya berkali-kali dalam perhelatan COP28 ini begitu, Anda menyebutkan bahwa kolaborasi ini perlu ditingkatkan, perlu dilakukan kerjasama tidak hanya sendiri, karena sekali lagi ini permasalahan global ya Bapak ya, sehingga akhirnya harus ada solusi juga secara bersama, secara global. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, mungkin kerjasama apa sih yang mungkin akan terjalin dalam COP28 ini untuk... Jadi kalau kita melihat ya, global communities paham bahwa penurunan emisi di Indonesia dampaknya bukan hanya pada rakyat Indonesia, tapi bagi humankind, penduduk dunia. Itu yang mungkin perlu dipahami. Maka kami membangun suatu platform, di mana platform ini adalah suatu country platform, di mana seluruh global communities bisa bekerja sama dengan transisi energi yang ada di Indonesia. Nah, kerjasamanya tentu saja pertama adalah strategi. Kita belajar exchange dari suatu strategi. Bagaimana merancang suatu transisi energi, di mana di dalamnya ada suatu kata yang just transition energy program. Ini penting sekali. Itu. Kenapa? Karena dalam hal ini transition of energy ini perlu digabungkan juga agar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bahwa transition of energy ini juga perlu juga bagaimana membangun kapasitas nasional. Transition of energy ini bagaimana juga bisa menciptakan lapangan kerja. Transition of energy ini bagaimana bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Transition of energy ini juga bisa memerangi kemiskinan. Juga in the same time taking care the environment. Maka dalam hal ini kita melihat bahwa kita perlu bagaimana berkolaborasi secara strategi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ini perlu adanya inovasi teknologi. Kalau dulu kita melihat renewable energy itu sangat mahal. Sekarang jauh lebih murah. Itu kenapa? Karena ada suatu inovasi teknologi. Nah, kita perlu kerjasama dari inovasi teknologi. Tentu saja yang selanjutnya adalah ini biayanya tidak sedikit. Betul, Bapak. Nah, untuk itu kita perlu membangun di sini country platform di mana kolaborasi itu bisa berjalan dengan bukan satu party tapi multiple parties. Dalam hal ini tentu saja kita ada multilateral, ada private investment, kemudian kita juga ada suatu investasi bersama-sama, kemudian juga ada private company juga yang melakukan investasi di Indonesia. Nah, ini dalam suatu paket di mana perlu adanya suatu kejelasan dari framework dari policy. Bagaimana setiap proyek yang masuk ke dalam suatu program transition of energy ini perlu dijaga technical feasibility-nya dan juga commercial viability-nya. Itu perlu digabung bersama-sama, kira-kira begitu. Nah, untuk itulah kita melihat bahwa kolaborasi inilah yang dibangun dengan adanya COP28 ini. Baik, luar biasa Pak Darmawan, dan sekali lagi ini tentu bisa menjawab pertanyaan ya Bapak ya bagi masyarakat Indonesia seperti apa tentunya Indonesia bisa menuju transisi energi dan juga mencapai net zero emission. Terima kasih Pak Darmawan, tadi sudah dijelaskan seperti apa strategi yang dilakukan. Semoga sukses dan semoga lancar dan semoga pesan yang disampaikan dalam COP28 ini juga dapat diterima dan kerjasama juga dapat terjalin begitu ya Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Darmawan, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Darmawan Prasojo langsung dari perhelatan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Syarifah Rahma, CNBC Indonesia, Beyond Business.